Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Ridwan Hidayat LC, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu bis salah faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha inna Aba Bakrin rajulun raqiq idza qara'a ghalabahul buka'u. Qala muruhu falyusalli. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu inna Aba Bakr idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Muttafaqun alaihi wallahu a'lam.
Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang keutamaan menangis dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi di sekeliling Rasulullah ada sahabat-sahabat ataupun banyak sahabat yang memiliki nama Abdullah. Namun di antara banyak nama Abdullah ini ada 4 yang masyhur dan terkenal. Siapa? Pertama, Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah merupakan orang kepercayaan Rasulullah. Sering saya sampaikan, wisadatun Nabi, sahibu na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat bantalannya Nabi, orang yang sering nentengin sendalnya Nabi. Jadi mohon maaf kalau zaman sekarang ada ustadz, ada guru, ada kiai, ada habib, punya murid, punya kayak anak buah yang dampingin, ngiringin kemana-mana, itu ada ikutannya. Syukur-syukur almar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang disayangi dan dicintai. Dia sayang cinta sama Nabi, kumpulnya bersama Nabi, insya Allah. Sayang sama guru, sama ustadz, sama kiai, sama habib, insya Allah kumpulnya bersama mereka. Pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu bid-din wa 'allimhu ta'wil. Sepupunya Rasulullah yang baginda berdoa untuknya, ya Allah, berikanlah Abdullah bin Abbas ini pemahaman agama dan berikanlah pengetahuan tentang tafsir dan takwil Al-Quran. Maka kalau sudah bicaranya tafsir di antara tafsiran para sahabat, yang paling masyhur, yang paling bisa diterima pendapatnya adalah tafsiran dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga, Abdullah bin Amr ibn al-As, orang yang termasuk cerdas, termasuk sekretarisnya Rasulullah, penulis wahyu Al-Quran. Pak, zaman dulu itu nggak banyak orang yang bisa baca tulis. Zaman Nabi sedikit sekali orang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan langka yang hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasainya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Amr bin As yang menjadi salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Salah satu keistimewaannya adalah beliau termasuk orang yang senantiasa berusaha bisa ngikutin perbuatan Rasulullah. Orang yang senantiasa pengen mirip sama Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, suatu ketika Abdullah bin Umar melakukan sebuah perjalanan. Lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba dia minggir berhenti di bawah pohon. Gak lama berhentinya, habis itu jalan lagi. Ini orang yang mendampinginya, diantaranya budaknya bertanya, wahai Tuhan, kenapa kamu berhenti di pohon tadi? Apa maksud dan tujuannya? Beliau menjawab, saya gak punya maksud dan tujuan apa-apa kecuali dulu baginda Rasulullah SAW pernah lewat jalan ini,
ketemu tempat tadi, pas di pohon tadi dia berhenti neduh di situ. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah, maka saya ikutin. Maka mohon maaf kalau ada orang ngikuti Rasulullah apapun bentuknya, mau termasuk kepribadiannya, cara pakai bajunya, cara berhiasnya, sekalinya pun itu bukan merupakan sunnah syariat, hanya sekedar kebiasaan baginda Nabi, insya Allah dapat pahala. Karena pernah saya sampaikan, kebiasaan Nabi ada yang sifatnya syariat, ada yang sifatnya hobi dan kebiasaan. Tapi semua itu kalau kita kerjakan niatnya untuk ngikutin Nabi, walaupun bukan syariat, dapat pahala. Contoh, salah satu kegemaran Nabi Muhammad itu kalau makan daging dalam bentuk dendeng, kalau makan kambing paha bagian atas. Kalau kita kan adanya yang sukanya iganya begitu, ada yang sukanya bagian palanya. Nah, baginda Rasul sukanya paha bagian atas. Lalu kalau ada orang ngikutin, gua pengen makannya daging kambing paha bagian atas. Kenapa? Ngikutin Rasul, Rasul temennya itu, nggak apa-apa. Dan pahala insya Allah. Bukan pahala menjalankan syariat, tapi pahala cintanya kepada baginda Rasul, sampai sesuatu yang bukan syariat pun diikutin. Pahala mengikuti jejak Nabi, insya Allah. Nah, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini begitu menarik. Beliau menceritakan falam mashtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, tatkala baginda Rasul sakitnya bertambah parah. Kan baginda Rasul terkenal orang yang jarang sakit. Di antara sakitnya beliau adalah sakit yang menyebabkan kematiannya. Semakin hari bertambah parah, kilalah dikatakan kepada baginda Nabi bis sholati, bahwa dikit lagi waktu sholat akan datang. Karena memang Rasulullah adalah pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin syariat, dan imam sholat. Tuh, ngebayangin ya kalau kita punya presiden jadi imam sholat bagaimana ya? Kalau kita punya presiden bisa khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, enak banget ya. Sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, yang menyampaikan khutbah adalah Presiden Republik Indonesia. Kapan itu bisa terjadi? Dulu ada hampir, mohon maaf tuh Bapak Dr. Haji Anies Rashid Baswedan itu mumpuni untuk itu, tapi Allah belum izinin. Ya mudah-mudahan ada kesempatannya ya. Kalau nggak ada saya kayak nggak apa-apa dah. Bukan main. Boro-boro jadi presiden, jadi RT aja kagak pantas. Gak enak Pak jadi presiden, jadi RT kagak enak. Enakan begini aja dah, ngayap kemana-mana bisa. Mau jadi RT, gue mau terima undangan ceramah 3 tempat, orang pada nungguin mau tanda tangan. Nah, jangan dah. Maka ketika waktu sholat sudah datang, dikabarkan kepada Rasulullah mau masuk waktu sholat ya Rasul. Tapi kondisi baginda Rasul lagi parah-parahnya, kayaknya nggak bisa ngimamin. Kalau masih bisa ngimamin, berangkat Rasulullah. Kan dalam penggalan kisah yang lain dikatakan Rasulullah itu sampai memaksakan diri
untuk berangkat sholat berjamaah ke masjid walaupun lagi sakit, sehingga ketika berjalan dari kamarnya menuju masjid pingsan beberapa kali. Padahal kamarnya Rasulullah dengan masjid dempet. Tuh anggap aja itu tuh rumahnya Nabi. Mau berangkat karena berat sakitnya jatuh pingsan. Berulang kali kayak gitu, memaksakan diri supaya apa? Supaya bisa sholat Nah kita sakit kagak, sibuk kagak, azan berkumandang kagak nongol. Rumah dekat banget, azan subuh kedengaran kagak nongol. Ada yang begitu? Subuh gak kelihatan, zuhur kagak nongol, asar tahu di mana, maghrib pergi, isya masih gak ke masjid juga, rumahnya dekat, gak nyampe 100 meter dari masjid, kagak nongol. Ngakunya Islam, ngakunya cinta kepada Rasulullah, ngakunya cinta sama masjid, tapi azan berkumandang sekalipun gak pernah nongol di masjid. Bayangin. Kan saya sampaikan, sesibuk-sibuknya kita jadi orang, mau kerja, mau ngajar, mau bisnis, mau bimbing proyek kayak Pak Jiwawan, mau ngojek kayak, kalau nggak bisa lima-limanya minimal atu. Subuh deh. Ya Ustaz, subuh sibuk banget saya, jangan dah, gue belum bangun subuh. Kalau subuh emang nggak bisa, zuhur. Ya zuhur lagi itu tarikan lagi gacor-gacornya. Apalagi yang gojeknya gojek put makanan, tarik double. Berat Ustaz. Asar, ya asar lagi. Itu biasanya kalau asar kita komunitas lagi pada kumpul di warung kopi Pak Ustaz. Maghrib sama tarikan lagi rame, orang pulang kantor. Isya capek banget Pak Ustaz, udah dah, kayaknya di rumah aja. Terus lu ke masjidnya kapan? Kalau udah mati. La haula wala quwwata illa billah. Capek jadi alasan. Subuh gak ke masjid, zuhur gak ke masjid, asar gak ke masjid, maghrib gak ke masjid, isya gak ke masjid. Capek alasannya. Pas hari Minggu diajakin Car Free Day ke Sudirman, nyampe. Car Free Day Jalan Antasari berangkat, Monas nyampe, masjid depan rumahnya biji matenya kagak nongol. Kagak ada kali yang begitu. Ada gak sih? Mudah-mudahan bukan saudara kita, bukan teman kita, bukan tetangga kita. Kalau emang itu sahabat kita, teman kita, kerabat kita, doain semoga dapat hidayah. Begitu jadi orang Islam. Jangan dikatain doang, lu siapa? Najis, gue punya saudara kayak lu. Jangan. Ajakin doa ini. Kita nih, mohon maaf, kita tuh jarang banget doain orang, nyumpahin sering, ngatain hobi. Dalam berbagai aspek kehidupan kita kan udah pernah nyumpahin sama ngatain. Lu siapa? Bapak amatnya lu doang haji, lu mah boro-boro. Ngaji kagak, bayang kagak. Doain, ya Allah, saudara saya si Anan, ya Allah, ibunya udah meninggal, bapaknya udah meninggal, dua-duanya haji, keturunan Islam, mudah-mudahan dia dapat hidayah ya Allah. Minimal dia kerjain sholat dulu dah. Kalau udah doyan sholat, mudah-mudahan mau ke masjid. Begitu. Tapi kan jarang yang begitu ya. Jarang ya. Enakan ngatain memang, nyumpahin, ngatain. Tuh kita tuh. Padahal adabnya, akhlak, etika orang Islam tuh doain saudara kita.
Kekuatan doa itu luar biasa, Pak. Jangan pernah semelekan kekuatan doa. Berapa banyak kejadian-kejadian di muka bumi ini bermodalkan kekuatan doa. Ya mohon maaf, kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, modal utamanya doa dan keyakinan kepada Allah. Kalau untuk ukuran perang kalah, rudal, tank, senjatanya canggih lawan kita, persenjataan yang ala kadarnya, menang. Kenapa? Doanya para ulama, tekadnya, perjuangan, bismillah, Allahu Akbar, menang. Ayo Pak, doain teman kita, saudara kita yang belum pada doyan ngaji. Ustaz, saya punya saudara ogah banget suruh ngaji, dasar emang dia males banget tuh, emang kerak neraka tuh Ustaz. Ya, kerak neraka. Emang lu orang ahli sorga, gampang banget monis orang kerak neraka. Doain ya Allah, mudah-mudahan dia dibukain hatinya, mau hadir majlis taklim walaupun orangnya kagak, minimal nampaknya. Kan begitu, cakep urusannya. Ya Pak ya, Pak, banyakin doa kebaikan buat orang lain. Ini modal ngaji kita nih. Sering saya sampaikan, ngaji itu amalin walaupun cuma dikit. Saya sampaikan kemana-mana, saya tipe orang yang paling ogah punya musuh, tipe orang yang paling ogah marah sama orang tuh paling ogah. Biar katanya dia marah sama saya bodo amat. Begitu Pak, usahain. Ngaji maki kita, hina kita, fitnah kita, ngomongin kita, ya biarin aja, dia sama dia, losin aja, jadi orang los aja gitu. Kalau dia jahat sama kita, dia marah sama kita, dia gedeg sama kita, dia ngomongin kita, fitnah kita, ngomongin kita selebar kangkung, tuh urusan dia sama Allah. Kalau kita ikut marah sama dia, ikut caci maki dia, ikut hina dia, urusan kita sama Allah. Maka biarin aja, orang mau kata apa kek. Doain, ya Allah kasih hidayah ya Allah. Kan kita sering muludan ya Pak ya, kita sering muludan. Para penceramah di maulid itu selalu mengatakan, contohlah suri teladan Rasul. Di antara suri teladan Rasul dikisahkan lagi tuh, saya yakin pada hafal, ketika Nabi Muhammad mau dakwah ke Taif, belum nyampe udah dilemparin batu, belum nyampe boro-boro disambut yang ada di samping. Tapi doa Nabi justru yang membuat di kemudian hari Taif menjadi tempat banyak orang Islamnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu ya Allah, kasih petunjuk kaumku karena mereka nggak tahu bahwa Islam ini mulia. Disambit Pak, disambit. Yang disambit itu Nabi, bukan orang sembarangan. Kena orang sampai berdarah kok betisnya, kena. Tapi didoain. Coba kita, jangan kata kiai mau ceramah, ustadz mau mimpin tahlilan, ustadz mau mimpin tahlilan, baru mau jalan dilemparin air comberan, kira-kira berangkat itu ustadz. Wah, ngapain baru nyampe dilemparin air comberan. Balik lagi ustadz tuh, balik lagi karena apa? Amplopnya bukan. Ayo lihat Nabi ini. Ketika diberitahukan waktu sholat sudah datang, mau ditegakkan, apa kata beliau? Muru Aba Bakrin falyusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia jamaah yang ada, dan dia yang jadi imam. Disebutkan kode dari Rasulullah, isyarat dari Rasulullah. Kalau beliau nggak ada, Abu Bakar, isyarat.
Dan begitu juga kita nih dalam keseharian, kalau kita sudah memiliki kewajiban, kebiasaan, kemudian berhalangan, tunjuk wakilnya. Ustaz Oyon misalnya, emang imam rawatib di sini, tiba-tiba dia ada undangan tahlilan di Amerika. Siapa tahu dia di Amerika kan jarang yang bisa mimpin tahlil ya. Dia mau bikin tahlilan di Amerika, di sana susah Ustaz. Diajak Ustaz Oyon mimpin tahlil di Amerika. Yang namanya Amerika perjalanannya aja udah 1,5 hari lebih. Itu baru berangkat, pulang 3 hari, acara 2 hari, kurang lebih seminggu dah. Kan berangkat tuh seminggu mimpin tahlilan di mana? Di Amerika. Izin namanya Bang Alam, mohon maaf banget dah. Saya ada undangan tahlilan di Amerika. Kan saya biasa jadi imam rawatib. Mohon maaf dah selama saya pergi, tolong cariin gantinya. Begitu. Biasanya ganti siapa? Ustaz Dani. Yaudah Ustaz Dani dah. Kata Ustaz Dani, emang mana sih Ustaz Oyon? Tahlilan di Amerika. Gede tuh. Kira-kira honor jadi imam rawatib sama honor tahlilan di Amerika gedean mana? Di Amerika. Emang lu udah pernah di sono? Nah, Ustaz Oyon juga pengertian, tinggalin kewajiban, berangkat bisnis, kan bisnis sudah banyak, kan tahlilan objek kan ya? Objek kan bisnis ya. Pulang kan ngantongin duit bagi Bang Dani. Ustaz Dani, ini selama 7 hari kan saya tinggal. Kebetulan pulang tahlilan, amplopnya 10 juta di Amerika. Di Amerika. Ini gue bagi barang 2 juta dah. Terima gak Bang Dani? Begitu. Jadi kita kalau punya rutinitas, kita tinggalin, tunjuk orang. Sama nih Bang Alam misalnya, ngurusin masjid, terus ada keperluan mau jalan-jalan ke Pantai Anyer 3 hari, titip Ustaz Oyon, saya mau berangkat ke Anyer 3 hari, tolong ya jagain masjid jangan sampai kabur, tolong urusin sebagaimana mestinya. Ngomong sama Pak Haji Wawan begitu, titip. Saya misalnya biasa ngajar malam Sabtu di sini, tiba-tiba saya mau pergi, ada undangan dari presiden, ya kali bilang sama Bang Alam, mohon maaf banget malam Sabtu saya nggak bisa ngaji nih karena saya ada undangan dari presiden. Rutin malam Sabtu, presiden ngundang malam Sabtu juga, kira-kira milih mana? Lu yang ngajarin lu nggak bener lu. Gede tuh. Ngayal aja, ngayal Pak. Lagi Pak, kemarin saya juga dipanggil Prabowo, gak mau Pak. Beneran, minggu kemarin saya dipanggil Prabowo, saya gak mau. La haula wa la quwata illa billah. Gitu Pak Alam, saya pamit ya, tolong talib mau digantiin cari badannya. Kata Bang Alam, gak usah pakai badalan, guru gade libur ya, terserah lu. Yang penting kita udah ngomong sama nih, Rasulullah biasa imaman, berhalangan, cari penggantinya. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ternyata omongan baginda Rasul didengar oleh Sayyidatuna Aisyah. Pantas dengar, orang Aisyah istrinya, Aisyah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Dan selama sakit
memang Rasulullah lebih banyak tinggalnya di tempat Aisyah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan meninggalnya Rasulullah di pahanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Didengar oleh Sayyidatuna Aisyah, maka dia berkomentar, inna Aba Bakrin rajulun raqiq idza qara'a ghalabahul buka ya Rasul. Ayah saya Abu Bakar Siddiq itu orang yang sangat lembut hatinya. Karena lembut hatinya, kalau dia baca Quran banyakkan nangisnya yang kedengeran daripada bacaannya. Baca Fatihahnya nggak begitu jelas, nangisnya gerung-gerung. Kalau bisa jangan beliau, yang lain aja. Tuh dia, rajulun raqiq, hati yang lembut, Pak. Ini kuduk kita ini mesti harus menyempatkan diri untuk hadir di kajian-kajian tasawuf, pengajian-pengajian tasawuf yang bikin melembutkan hati. Gak gampang punya orang hati yang lembut, susah. Hati yang lembut tuh bagaimana sih? Orang gak mau nyusahin, pengen orang senang aja sama dia. Kan pernah saya ceritakan tuh, di antara hati yang lembut kalau sama Imam Hasan al-Basri, tinggalnya di flat apartemen cara kita. Atas dia orang Yahudi atau Nasrani, kamar dia berjurusan dengan kamar mandi itu orang. Suatu ketika kamar mandinya bocor, airnya masuk ke kamar Imam Hasan al-Basri. Apa yang beliau lakukan? Jangan beliau dah, kita punya tetangga, gotnya mampet, akhirnya balik ke rumah kita. Apa yang kita lakuin? Tengah malam juga kita keluar, baik. Lo lihat lo, comberan lo masuk rumah gua kalian. Pada bau pesing banget. Betul nggak? Kita itu wataknya. Hati kita keras, Pak. Tapi Imam Hasan al-Basri enggak. Terus air kamar mandi gimana sih? Air kamar mandi ke kamar tidur kita, kan tidur kita keganggu, bau besi, cuma ditadahin doang. Komplain enggak, ngasih tahu juga enggak. Diamin aja begitu. Kok sabar banget? Ada alasannya. Akhirnya tuh tetangga tahunya dari mana. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri sakit. Tuh orang yang di atas nengokin ke rumahnya karena lagi sakit, masuk ke dalam kamar. Lihat nih, tetangganya non muslim nengokin ke rumah Imam Hasan al-Basri walaupun lagi sakit. Kenapa bisa begitu? Karena lembut hatinya, dia baik sama orang baik sama dia. Nah kita kan cules, udah amat sakit sono. Punya tetangga sakit dirawat seminggu, kagak kita tengokin bisa. Lu ngapa sih gak tengokin dia? Gua lagi sakit aja dia kagak tengokin. Bener kan? Kita kan tipenya begitu. Lu ngapa sih gak kondangan tempat dia? Ya boro-boro kondangan, gua nyunatin aja dia kagak nongol. Tuh, kadang sama saudara juga begitu kita mah. Betul ya? Ngaji doang sih. Sakit beliau, ditengokin sama yang di atas, yang kamar mandinya tuh bocor. Masuk ke dalam, nengokin, dia kaget. Ya sih, ini air apaan netes? Ya air bocoran dari mana? Kayaknya di kamar mandi rumah ente. Ya Allah, kenapa nggak ngomong? Emang udah berapa lama? Ya paling kalau nggak setahun 2 tahun dah. Tuh orang bilang setahun, iya. Kenapa
Kenapa saya nggak ngomong sama saya begini ceritanya? Kalau saya ngasih tahu ke ente, kan urusan kudu dibongkar. Lantai kamar mandi ente adalah plafon rumah saya. Kalau dibongkar, yang nanggung duitnya bukan ente doang, saya juga kudu nanggung. Kebetulan saya belum ada duitnya, saya nunggu duitnya kumpul dulu. Kalau udah ada duitnya, baru saya ngomong sama ente, biar kita tanggung tuh biayanya berdua, bareng-bareng. Ada orang kita yang begitu. Saluran mampet, mepet ke rumah kita. Kamu udah ngomong dah tuh yang mampet salurannya, bang mohon maaf ya, ini kan saluran dalam jalur rumah ente juga. Iya, saya mau betulin. Iya, sumbangan ada bang, barang ya abang 30% dah, 70% saya. Enak aja, yang mampet gue siapa? Ya saya sih bang. Ya lu yang nanggung. Tuh, siapa yang begitu? Kita. Tapi rojulun roki, orang yang hatinya lempeng bersih, gak begitu. Gak mau orang lain susah, gak mau orang lain menderita. Kalau bisa orang lain dulu baru kita. Sahabat Nabi ini kan banyak yang susah, banyak yang susah sahabat Nabi. Tuh kalau dikasih hadiah berupa makanan misalnya, dapat nih, ya jangan saya dah, lu aja lu belah sana pojokan, dia lebih susah dari saya. Enggak, apa nanti buat dia diterima, tuh orang bagi, tuh makanan dikasih lagi ke orang yang mau, dia lebih susah, kasih ke dia, yang terima juga, masuk ke gua, ada lagi lebih susah, kasih lagi, apa tuh makanan balik lagi ke dia, persis kayak dodol lebaran. Lah dodol lebaran kan dulu begitu. Bagaimana antar-antaran nih, dodol, geplak, wajib kan begitu ya. Antarin ke tetangganya, tetangga dapat, kirim lagi. Tuh dodol tawab tuh dari rumah kita, akhirnya kembali ke kita juga. Diantarin sama tetangga yang belah sono. Apaan nih? Pas kita buka dodol, perasaan dodol gua kenal nih. Tampang-tampangnya sih dodol polpok biasa gua beli nih. Tuh kita tuh. Ya dodol, tapi dia karena nggak mau terima sumbangan. Kalau bisa orang lain dulu. Kalau kita kan kagak. Potong daging kurban, dipecah nih, dikasih tahu nih, Ustaz bukan orang biasa, Ustaz. Ya Ustaz mana gua nggak tahu dah. Tapi jatahnya nih paha nih buat Ustaz. Apa kata kita? Masukin lah kulkas gitu. Nggak ngomong gini enggak? Ya jangan saya dah, yang lain dulu. Ada nggak yang begitu Ustaz? Barang mana aja? Ada kali. Enggak, tapi nggak begitu biasanya. Enggak, kalau yang rocking nih, ini jatah saya. Ya udah, yang lain gimana, udah pada dapat apa belum? Ustaz Ano. Tuh gitu, yang rocky. Nih kak, Ustaz jatah, ya udah masukin kulkas, lu belesekin aja. Udah penuh, gimana kan belesekin? Lah, itu pengalaman. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kita jauh banget dari lembut hati, jauh. Ini belum kelar nih habis ini. Udah isa. Terus jangan. Bener nih. Sampai singalapan ya. Awas aja. Gua lagi ngajar tahu-tahu bunyi nampan terbang jatuh. Rajulun raqi, orang yang hatinya lembut begitu, duluin orang bukan duluin kita. Apapun, RT nih, bansos, jumlah kakak 80, bansos 40. Kira-kira yang diduluin siapa dulu? Siapa dulu? Tuh, pengalaman jadi warga nggak kedapatan bansos gitu tuh.
Warga doang Ustaz, kita mah gak dipikirin. Tahu iuran aja getol ngambilinnya, kira bansos aja. Begitu bukan? Kata RT gua serba salah. Dapat 40, gua mau kasih keluarga gue duluan. Warga ngomongin, giliran gua kasih warga duluan, keluarga bilang orang-orang mana-mana dapat, orang pendatang dapat, orang Bogor dapat, Tegal dapat, Jawa dapat, keluarga sendiri gak dipikirin. Ada yang begitu? Gak enak jadi RT mah. Makanya gua jadi RT, gak emang agak milih juga. Tapi saya sedikit melebar. Orang yang bisa nangis hatinya itu seharusnya seluruh orang beriman. Karena dalam surat Al-Anfal dikatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Mendengar nama Allah getar hati, takut kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka, bertambah yakin kepada Allah, bertambah takut terhadap siksaan Allah, bertambah yakin terhadap kehidupan akhirat. Orang beriman makanya kenapa bisa nangis, karena yakin akhirat, kebayang azab Allah. Lihat, mohon maaf, lah imam-imam Masjidil Haram tuh, kalau Syekh Abdul Rahman Sudas kalau baca ayat-ayat tentang kiamat, ayat-ayat tentang azab, nangis. Cek aja kalau percaya. Kenapa? Lembut hatinya. Orang beriman kudu gitu. Kita memang kagak ngerti berdoa, imam nggak pernah nangis, imam nggak pernah nangis, karena kita nggak paham. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan minggu depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya menginformasikan bahwa insya Allah hari Sabtu depan, tanggal 30 Agustus 2025 di Masjid Al-Istiqomah ada pengajian Al-Bahsi wa Tahqiq As-Salam. Pengajian yang dirintis dulu oleh almarhum Dr. Kiai Haji Nahrawi Abdul Salam, berlanjut sampai sekarang. Dulu lingkaran itu Jakarta, DKI Jakarta. Saya menginformasikan yang ada waktu hadir, karena guru banyak, ulama banyak, kiai banyak. Pengajian doang, nggak pakai maulid, pengajian doang. Jadi yang namanya ngaji pakai berkat gak? Gua tanya, kalau ngaji pakai berkat gak? Ya kagak, disini ngaji nggak pakai berkat kan? Jadi besok kalau ngaji Al-Bahsi nggak dapat berkat, jangan ngomong, berisik doang sih. Apaan? Masa Al-Bahsi nggak pakai berkat? Emang ngaji emang ada berkatnya. Kalau maulid baru ada berkatnya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, kita dikasih kesehatan, bisa hadir, mengurus masjidnya, diberikan kemudahan. Karena walaupun nggak pakai berkat, dipikirin juga tuh nasi kebulinya. 2 gidir aja udah tahun 15 juta. Itu baru nasi kebulinya doang, belum yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah lancarin semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul musahhila wa bil khairi ya fattah faqtahu bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mufaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.